Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada seleksi PTKK ini nanti teman-teman yang terdaftar di database PKN ketika lulus diangkat menjadi PTKK. Namun ketika kita tidak lulus akan diangkat menjadi PTKK pada waktu. Baru saja rilis pesan penting dari Kemenpan RB terbaru kepada tenaga non-ASN PKN maupun juga honorer yang ingin diangkat menjadi PTKK. Apa yang harus kita lakukan dan persiapannya apa? Silakan simak video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah kakak semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari akun Instagramnya Kemenpan RB ya. Ya mana di sini siapa tenaga ASN data BKN yang perlu daftar seleksi PTKK tahap 2? Nah, jadi di sini disampaikan bahwasannya teman-teman yang terdaftar di database PKN ini wajib melakukan pendaftaran PTKK tahap 2. Apakah kita yang R2 maupun juga R3 di tahap 1 wajib mendaftar di tahap 2? Nah, sekarang kita cek informasinya. Nah, siapa tenaga ASN database PKN yang perlu mendaftar pada seleksi PTKK tahap 2? Yang pertama, yaitu tenaga ASN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi PTKK tahap 1. Kemudian TMS seleksi administrasi CPNS, kemudian belum melamar seleksi JASN 2024, lulus seleksi administrasi tetapi tidak ikut seleksi kompetensi PTKK. Kemudian lulus seleksi administrasi tapi tidak ikut seleksi CPNS. Ini adalah untuk tenaga non-ASN yang wajib mendaftar di PTKK tahap 2. Kalau misalkan teman-teman di sini ingin diangkat menjadi PTKK, baik itu PTKK penuh waktu maupun juga PTKK paruh waktu. Nah, karena kalau misalkan nanti teman-teman di sini bagi kalian yang dinyatakan lulus ya, bagi yang dinyatakan lulus seleksi nantinya itu akan diangkat menjadi PTKK. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak lulus, nanti akan diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Yaitu teman-teman yang masuk dalam kriteria ini, maka silakan segera saja melakukan pendaftaran ya. Mumpung sekarang ini pendaftaran masih dibuka. Nah, selanjutnya di sini siapa saja, yaitu tenaga non-ASN yang tidak perlu mendaftar PTKK tahap 2. Nah, seperti yang kita kutip di sini, bagaimana nasib tenaga non-ASN database PKN yang ikut seleksi CPNS tapi tidak lulus ya? Atau ikut seluruh tahapan seleksi PTKK tahap 1 tetapi tidak lulus karena formasinya terbatas. Maka tenaga non-ASN yang terdaftar di database PKN tersebut, yaitu dengan kriteria ini, tidak perlu mendaftar di seleksi PTKK tahap 2, kemudian akan langsung otomatis diangkat menjadi PTKK paruh waktu teman-teman. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB tertanggal 14 Januari kemarin tentang penjelasan pengadaan PTKK, yaitu di sini dari teman-teman yang yaitu dalam rangka pelaksanaan amanah dari undang-undang ya pasal 66 menyebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Maka dipadang perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN bersama ini disampaikan ya. Jadi di sini muatannya itu sama dengan yang tadi sudah dirangkumkan pada akun Instagramnya dari Kemenpan RB ya. Bahwasanya pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database PKN ya, ini yang dapat melamar pada seleksi PTKK tahap 2. Apabila memenuhi persyaratan ini, yang pertama TMS seleksi administrasi PTKK tahap 1. TMS seleksi administrasi CPNS, kemudian belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, kemudian memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PTKK tahap 1. Kemudian memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Maka di sini teman-teman wajib melakukan pendaftaran PTKK tahap 2 ya. Kalau misalkan kalian ingin diangkat PTKK. Sedangkan untuk poin yang kedua ya, yaitu pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database PKN diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Apabila apa? Apabila di sini memenuhi ketentuan ini. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, kemudian telah ikut seluruh tahapan seleksi tahap 1 maupun juga tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ini nanti yang akan diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Jadi positif untuk yang poin kedua, ini nanti bisanya diangkat, itu adalah diangkat menjadi PTKK paruh waktu ya.
Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian di sini ada juga yaitu surat edaran ya, yaitu dari salah satu instansi terkait tentang bagi teman-teman yang tidak melakukan pendaftaran, ini nanti pokoknya harus melakukan pendaftaran teman-teman. Sesuai surat edaran dari salah satu instansi yaitu dari Gubernur Jawa Timur ya, yaitu di Surabaya tanggal 11 Januari kemarin. Yaitu menindaklanjuti dari penyelesaian tenaga non-ASN ya, yaitu dari instansi pusat yang mana di sini ditindaklanjuti dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, yang mana di sini muatannya sama, yaitu untuk tahapan seleksi pengadaan PTKK. Maka di sini teman-teman yang belum melakukan pendaftaran ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Dan di sini jika teman-teman di sini tidak melakukan pendaftaran seperti yang tertera pada poin nomor 5 ya. Apabila terdapat tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan tidak mengikuti penerimaan CASN tahun 2024, termasuk penerimaan PTKK periode kedua, sebagai komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, untuk tenaga non-ASN tersebut yaitu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, jadi bagi teman-teman honorer yang terdaftar di database BKN ini wajib melakukan pendaftaran P3K. Nah, kalian masuknya tuh di kriteria mana nih? Kalau misalkan di kriteria 1 tadi, maka wajib melakukan pendaftaran P3K tahap 2 ya. Nah, itu melakukan pendaftaran tahap 2. Kalau misalkan tidak melakukan pendaftaran, maka di sini nanti akan dilakukan pemutusan hubungan kerja alias di PHK ya, atau dipecat teman-teman. Jadi segera saja ya untuk melakukan pendaftaran P3K tahap 2 bagi yang memang di sini harus melakukan pendaftaran. Dan di sini untuk jadwal pendaftaran P3K tahap 2 seperti yang diketahui bahwasannya di sini diperpanjang ya, diperpanjang sesuai dengan surat edaran Kepala BKN tertanggal 15 Januari kemarin perihal perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Maka silakan dimanfaatkan untuk jadwal di tahap 2 ini ya. Nah, ini kita cek yaitu untuk penjadwalannya itu yang berubah itu hanya sampai dengan poin 4 ya. Yaitu untuk pendaftaran seleksi yang sebelumnya ini adalah ditutup tanggal 15 Januari, di sini diperpanjang ya, yaitu ditutup sampai dengan tanggal 20 Januari 2025. Nah, jadi teman-teman dimanfaatkan ya untuk jadwal pendaftaran tahap 2 bagi kalian yang terdaftar di database BKN yang belum mendaftar, ini harus segera melakukan pendaftaran. Kalau misalkan nggak daftar gimana? Ya nanti dipecat ya konsekuensinya sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur tadi teman-teman. Nah, dengan mundurnya jadwal pendaftaran, maka di sini otomatis rangkaian kegiatan berikutnya juga mundur ya. Awalnya seleksi administrasi itu sampai dengan tanggal 3 Februari, di sini dipanjang sampai dengan tanggal 8 Februari 2025. Begitu juga dengan pengumuman hasil seleksi administrasi, yang sedianya kita itu sudah bisa melihat hasilnya tanggal 4 sampai dengan 18 Februari. Maka di sini tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Nah, ini untuk rangkaian kegiatan berikutnya ini sama teman-teman. Oke, silakan segera saja lakukan pendaftaran ya. Semoga tahun ini kita diangkat menjadi P3K.